Selamat mendengarkan podcast ini. Roma pasal 1 ayat yang ke-6. Dan hari ini kita khusus melihat ayat itu dan mendalaminya. Di dalam kita membaca, kita dapat menemukan kebenaran yang begitu menakjubkan dari Roma pasal 1 ayat 6. Yang berbunyi, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dalam ayat ini Paulus menunjukkan bahwa jemaat dipanggil, kletos. Jemaat yang dipanggil atau jemaat yang diundang. Invited. Dari dua kata itu, maksudnya dari kata ini, menunjukkan bahwa hal menjadi milik Kristus bukan sesuatu yang otomatis dapat terjadi atau berlangsung dalam hidup seseorang. Apakah seseorang sungguh-sungguh dapat menjadi milik Kristus atau tidak? Sangat tergantung dari respon individu. Ternyata undangan dari Tuhan bisa diterima atau ditolak. Sekali lagi saya ulangi, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dipanggil atau diundang, saudaraku. Ternyata undangan dari Tuhan itu bisa ditolak, juga bisa diterima. Matius 22 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus sendiri menunjukkan sebuah kebenaran melalui perumpamaan seorang raja yang mengadakan pesta, saudara, untuk sebuah perjamuan. Orang-orang yang diundang tidak meresponi. Banyak yang tidak meresponi undangan itu. Bahkan ada yang sudah datang tidak memakai pakaian pesta. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta ini menunjukkan orang yang kelihatannya mau menerima undangan tapi tidak sungguh-sungguh serius meresponinya. Dan kita membaca dalam Matius 22 ayat 1-14 itu, orang tersebut ditolak. Tegas ditolak, harus pakai pakaian pesta. Logika sehat, logika normal, jelas akan menangkap maksud perumpamaan itu, bahwa tidak semua orang yang diundang itu bersedia meresponi undangan. Bahkan yang sudah meresponi tetapi tidak memakai pakaian pesta, itu pun ditolak. Jadi kita melihat di sini ketegasan Tuhan, saudaraku. Tuhan Maha Murah, tapi Tuhan tidak murahan. Nah, perumpamaan dalam Matius 22 ayat 1-14 itu sebenarnya didahului di Matius 21 ayat 42-43. Pernyataan Tuhan Yesus, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi dalam perumpamaan Matius pasal 22 ayat 1-14, yang pertama ada tamu-tamu khusus. Bisa dikatakan tamu-tamu VIP. Ya. Ini orang-orang Yahudi. Tapi ketika mereka menolak, Tuhan menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Artinya, saudara, Tuhan tidak memaksa apakah seseorang menerima undangan atau tidak. Tuhan tidak memaksa apakah seorang mau menerima karya keselamatan itu atau tidak. Dan fakta ini hendaknya tidak dipungkiri.
dengan pandangan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menentukan secara sepihak apakah seseorang menerima keselamatan atau tidak. Tidak boleh pandangan itu muncul, saudaraku. Jangan berpikir seakan-akan setiap individu manusia terkunci dalam takdir untuk diselamatkan atau takdir untuk dibinasakan. Pengajaran takdir semacam itu tidak boleh masuk dalam teologi Kristen. Itu fatalistis. Sangat berbahaya sebab dapat mengebiri gairah untuk menjadi milik Kristus dengan perjuangan yang proporsional. Sebagaimana halnya kalau Tuhan mengatakan berilah dirimu didamaikan dengan Allah, berarti kita juga harus membuka hati menyambut perdamaian dari Tuhan. Hal ini sama dengan membuka diri untuk dimiliki Tuhan. Berilah dirimu didamaikan. Ini sama dengan undangan. Ayo kamu menjadi milik Tuhan dan Tuhan dapat kamu miliki. Nah, dari apa yang saya kemukakan ini, kita dapat temukan kesimpulan bahwa tidak semua orang yang dipanggil menjadi milik Kristus pasti menjadi milik Kristus. Jangan berpikir orang yang dipanggil menjadi milik Kristus pasti menjadi milik Kristus. Ini tergantung dari masing-masing individu dalam meresponi panggilan tersebut. Roma pasal 1 ayat 6 tadi mengatakan kamu dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Tetapi apakah seseorang bersedia menjadi milik Kristus, meresponi panggilan itu atau tidak, tergantung masing-masing individu. Dan untuk menjadi milik Kristus ini membutuhkan perjuangan, saudaraku sekalian. Karena kita sudah terlanjur atau manusia sudah terlanjur selama waktu yang panjang atau bertahun-tahun membangun dan memiliki kerajaan sendiri dan menduduki tahtanya. Sekarang seluruhnya harus diserahkan kepada Tuhan yang telah membeli dengan darahnya, yang telah lunas membayar. Bahwa kita bukan milik kita sendiri. Ada perjuangan untuk menyesuaikan diri, saudara. Ada perjuangan untuk menyesuaikan diri. Saya mengerti sekali hal ini. Bagaimana kita bisa masuk wilayah Tuhan? Kita sudah biasa punya wilayah sendiri, saudara. Yang saya tuliskan di sini sebagai kerajaan itu, saudara. Wilayah Tuhan, wilayah pemerintahannya tidak mudah untuk kita masuki dan kita bisa setia tetap di situ, saudara. Orang yang masuk kawasan rohani, kawasan ilahi, kalau saya menyebutnya kawasan ilahi, itu yang pertama ya saudaraku adalah menunjukkan pikirannya untuk kemuliaan bersama Kristus. Tidak ada yang menjadi obsesi, cita-cita, kecuali bagaimana memperoleh kemuliaan bersama Kristus. Kita bukan gila hormat, tetapi Tuhan mengendaki demikian memang. Yang kedua, kawasan ilahi ini, saudaraku sekalian, adalah orang-orang yang tidak punya lagi kesenangan atas dunia ini. Dia tidak akan bisa dimiliki dunia, saudara. Jadi kalau orang masih memiliki kesenangan dunia, dia dimiliki dunia. Dunia merenggut hatinya, merenggut jiwanya. Jangan saudara pikir saudara sudah jadi milik Kristus, Anda tidak bisa dimiliki karena Anda masih berharap dunia apapun bentuknya. Termasuk kalau pendeta, pelayanan, gereja dan lain-lain, ada kebanggaan. Kita dimiliki oleh oknum atau subjek lain, saudara. Yang ketiga, wilayah yang ketiga adalah hidup tidak bercela, hidup suci. Suci perkataan, suci pikiran, suci tindakan. Yang keempat, tidak mengandalkan kekuatan apapun. Hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, kita harus belajar
ada di satu situasi yang pasti Tuhan akan bawa kita ke situ bagi yang belajar, di mana seakan-akan semua jalan tertutup. Ketika semua jalan tertutup, saudara harus percaya pasti ada jalan yang Tuhan sediakan. Seperti ketika Abraham harus menyembelih anaknya Ishak, dia nggak tahu bagaimana punya anak lagi, bagaimana anak itu bisa bangkit, tapi dia lakukan. Pasti ada jalan. Yang kelima, wilayah Tuhan, wilayah ilahi adalah hidup hanya untuk kepentingan Tuhan menyelamatkan jiwa. Kalau tidak rela dimiliki Tuhan, Anda nggak bisa masuk wilayah ini. Ini wilayah yang harus kita masuki, wilayah ilahi. Makanya dalam doa saya berkata, Bapak di surga, kalau aku boleh minta, aku minta ini. Aku mau masuk kawasanmu, kawasan ilahi. Ya, Anda kan berkata ini cara hidup yang tidak wajar. Memang Anda tidak boleh wajar hidup di dunia. Bagaimana bisa hidup wajar? Anda tidak bisa hidup wajar memang. Nggak lama kok di dunia, cuma 70 tahun kok mau wajar. Lebih kita tidak wajar di mata dunia, tapi wajar di mata Tuhan. Orang yang dimiliki Tuhan itu bisa masuk di dalam kawasan ini. Dan saya sih mengerti betul yang berani masuk kawasan ini nggak banyak, sangat sedikit. Tapi Anda kan menyesal kalau tidak berjuang masuk kawasan ini. Yang berjuang saja belum tentu masuk, apalagi yang tidak berjuang. Nah, jangan berkata tuh yang berjuang aja nggak bisa masuk, Pak. Nah, itu kan orang bodoh. Baca seluruh ayat itu. Berjuanglah. Kalau Tuhan berkata berjuanglah, itu pasti ada possibility. Kalau nggak ada possibility, lalu Tuhan bilang berjuanglah, kan Tuhan jahat. Artinya pasti ada kemungkinan, asal perjuanganmu proporsional. Amin. Coba lari cepet kamu bisa. Tapi kalau sudah dipatok biar cepet juga nggak bisa, ya jahat dong yang bilang cepet. Bohong dia. Tuhan tidak jahat begitu. Jangan menciderai Tuhan dengan pikiran yang jahat terhadap Tuhan. Kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna, itu bisa. Sempurna menurut standar Tuhan untukmu. Maka kata sempurna itu apa? Dibedah dulu, plerosai. Artinya sampai akhir, lengkap, utuh, dan lain-lain. Nah, orang harus jadi milik Tuhan. Karena Anda sudah dibayar dengan harga yang lunas. Sangat mudah orang mengaku milik Kristus pada waktu dalam bahaya, ancaman, atau ada masalah di mana dia punya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dia berkata, Tuhan aku milikmu. Tapi ketika tidak ada bahaya, tidak ada ancaman, semua jalan baik, dia memiliki dirinya sendiri. Itu sebenarnya curang, itu licik. Mereka tidak memandang Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Tuhan hanya menjadi alat, bukan tujuan. Sesungguhnya sikap orang ini tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan bisa mengabdi kepada Tuhan, saudara. Alami Tuhan dan buktikan kehadirannya dalam hidupmu, dalam hidupku. Dan nyatakan, saudaraku sekalian, kehadirannya dalam hidupmu dalam bentuk perubahan-perubahan yang konkret setiap hari. Jangan ada kejahatan terhadap sesamamu. Jangan ada ketidakjujuran, kemunafikan, kebencian. Kita dibenci orang pun jangan membalas kebencian. Dan mestinya kita tidak bisa membenci orang lagi. Ya sudah. Semua dikembalikan ke Tuhan, saudara. Banyak orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia masih memiliki dirinya sendiri. Sudah terlalu lama dia di dalam pemerintahan sendiri. Dia sudah membangun kerajaannya dan dia menjadi raja yang duduk di tahta kerajaan itu, dan dia tidak bisa lagi menyerahkan kedaulatannya kepada Tuhan. Saudara, kalau tidak betul-betul menggeliat keluar, Anda nggak bisa keluar. Jangan main-main, saudaraku.
Jangan banyak mulut dan banyak bicara. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Bagaimana, bila mana seseorang memiliki dirinya sendiri, memiliki diri sendiri dengan tindakan sesuka hatinya sendiri, menggunakan pikiran, anggota tubuhnya demi kesenangannya. Ia merasa berhak menggunakan apa yang telah dia capai untuk apa yang dia pandang bahagia atau senang. Gelar, pangkat, harta, semua bakat-bakatnya untuk kesenangan diri sendiri sesuai dengan seleranya. Dan ia memang meraih itu untuk kebahagiaan. Memang dia meraih itu untuk kesenangan. Memang dia meraih itu supaya ia merasa lengkap. Ini orang-orang yang tidak akan melayani Tuhan, tidak bisa. Nah, selama ini kan kita memiliki standar melayani Tuhan itu miskin. Aktif di gereja itu melayani Tuhan. Salah itu. Atau kurang tepat. Melayani Tuhan itu sebenarnya dimulai dari menyenangkan Tuhan. Memuaskan perasaannya. Setelah itu baru tempati tempat kegiatan yang kamu harus ambil. Jadi bukan di kegiatan gereja, bukan, tapi dalam kehidupanmu setiap hari. Jangan jadikan Tuhan 1 jam, Tuhan 2 jam waktu berdoa, Tuhan 1 hari pada waktu hari Minggu. Jadikan Tuhan Tuhanmu setiap saat. Jaga mulutmu setiap saat, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Ini yang penting, saudaraku. Dan tidak ada kehidupan yang lebih berkualitas dari kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Yang berjuang saja nanti masih berlubang-lubang, saudara. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa mencapainya. Orang bisa ketawain kita, bohong kali, ya sudah. Tidak apa-apa, kita nggak lama. Kita semua akan telanjang di hadapan Tuhan. Tidak usah banyak mulut. Semua kita akan telanjang di hadapan Tuhan. Kita menunggu penghakiman Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita menjahati orang atau membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Ngomongin orang pun tidak usah. Wah, dia udah ngomongin saya ini. Dulu saya begitu. Tapi sekarang coba aja. Saya tidak akan berbuat begitu. Kalaupun saya mengatakan itu, pasti ada maksud tertentu untuk satu diskusi demi kemajuan. Enggak boleh. Biar dijahati orang kita pura-pura ya begini-begini aja udah. Jangan mengotori pikiran kita dengan kebencian, saudaraku. Pokoknya indah sekali hidup ini, saudaraku. Kalau kita betul-betul mengerti apa artinya, baik kita makan atau minum, atau melakukan sesuatu, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Anda jangan rasa, oh ya tahu, saya setuju, saya bagus. Harus ngotot. Harus sediakan waktu ketemu Tuhan dan berkata, selidiki aku Tuhan. Kalau jalanku serong. Kalau aku masih memiliki mulutku, mataku, telingaku. Yang saya tidak punya cukup perkataan adalah menjelaskan bagaimana memindahkan kawasan hidup ini loh. Dari kawasan hidup kita yang lama ke kawasan yang baru. Itu bertalian dengan pernyataan Tuhan. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Memindahkan. Terobosan. Ada banyak orang Kristen yang sudah terlalu kokoh dengan kerajaannya. Terlalu kuat dengan tahta yang didudukinya. Sampai tidak bisa dia melepaskan itu untuk Tuhan. Dan dia merasa bahwa Tuhan fine-fine saja gitu, Tuhan tolerir gitu. Enggak, sebenarnya tidak. Kalau mau serahkan kerajaanmu, serahkan tahtamu. Dulu kita kan biasa mengucapkan kalimat serahkan tahta hati kita, tapi kita tidak mengerti sebenarnya maksud itu. Tuhan, ku serahkan tahta hatiku kepadamu, mari masuk Tuhan, mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Kita belum mengerti kedalaman kebenaran seperti hari ini. Tapi sekarang kita sudah tahu kedalaman kebenaran seperti ini. Saudara-saudara harus mau berubah.
Selama seseorang masih terikat dengan dunia itu, dunia ini maksudnya, membiarkan dirinya hanyut dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, ia tidak bisa dimiliki Tuhan. Tidak bisa. Berat. Pasti masing-masing kita itu punya titik kelemahan. Yang di situ kita sering jatuh atau sering gagal menyenangkan Tuhan. Dan kita harus berjuang untuk bisa menang atas apakah itu keinginan daging, keinginan daging itu makan, minum, dan seks. Yang keinginan mata itu konsumerisme. Dan yang paling terselubung, keangkuhan hidup. Tidak mau direndahkan. Mau terhormat. Minimal dimanusiakan. Kan banyak orang yang merasa iri tapi nggak sadar dia itu iri. Lihat orang lain lebih maju, dia nggak suka. Hanya karena kok dia menyaingi aku ya. Nah, banyak wanita yang begitu. Kok dia dianggap lebih cantik, saya enggak ya gitu. Tapi dia tidak menyatakan dia iri, padahal itu iri. Nggak senang orang lain dipuji. Apalagi kalau dia punya kepentingan di situ. Misalnya begini, Pak Eras, ya. Itu pendeta khotbahnya bagus banget tuh Pak. Nggak ada pendeta sebagus itu khotbahnya. Oh ya? Terus kita berkata, emang gue jelek ya khotbahnya ya. Itu saja sudah bengkok saya, betul nggak? Maaf ya, mungkin saya sudah lewat itu. Bukan sok, mungkin saya sudah lewat. Orang mau terkenal silakan, nggak masalah. Aku punya panggilan sendiri. Keinginan daging, termasuk dalamnya malas, mesti bangun tidak bangun. Mestinya tidur, memaksa melek untuk nonton apa. Itu you tuh daging. Kenapa you nggak mau tertib? Ya harus tertib demi Tuhan, saudara. Kalau dulu kan lagi demen apa ya udah mau sampai malam mau jam berapa ya biarin. Gitu. Orang yang tidak mau keluar dari belenggu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, dia tidak dapat dimiliki Tuhan. Kalau saya tanya saudara, apakah saudara milik Tuhan? Saudara akan jawab amin. Tapi saya harus beritahu, sayang, Tuhan tidak bisa memiliki kamu karena kamu memiliki dirimu sendiri. Sulit saudaraku, sulit. Apa yang saya ajarkan ini sulit diterima, sulit. Oh, ini tubuh-tubuhku sendiri, mulut-mulutku sendiri, mata-mataku sendiri, uang-uangku sendiri. Urusan apa Erastus? Oh, saya nggak ada urusan sama you. Saya cuma kasih tahu, you terima silakan, nggak terima juga nggak apa-apa. Kerugian bukan di pihak saya, tapi kerugian saya kalau saya tidak berani menyampaikannya. Apakah saya jadi musuhmu kalau saya menyampaikan kebenaran? Kenapa kamu tidak senang kalau aku menyampaikan sesuatu yang kau anggap tidak cocok dengan dirimu? Makanya saudaraku, saya tuh diam-diam itu sedang memikirkan satu hal. Saya pengen tulis dalam bentuk tulisan tapi umum, bukan gereja. Orang yang menanggapi agama dengan perspektifnya itu orang bodoh. Seperti kita orang Kristen, kita menanggapi teologi Islam, teologi Buddha, teologi Hindu dengan perspektif Kristen, itu orang bodoh dan tidak fair. Sebab masing-masing orang punya perspektif. Sekarang kita juga lebih tipis lagi kalau kita dengan gereja lain. Kita tidak bisa memaksakan pengertian kita kepada dia. Karena perspektifnya sudah beda. Jadi kita tidak usah menanggapi agama lain. Kalaupun tidak ada pertemuan, ya sudah. Dengan saudara kita seiman sama Kristen, ya sudah. Walaupun kita merasa ini yang benar, itu yang salah. Tapi kita nggak usah bilang, salah kamu. Dia punya perspektif yang berbeda. Sekarang kalaupun dia salah dan dia berkata, enggak, gue bener, lu mau apa kita? Urusan apa kita dengan dia? Yang ada kita melukai dia, betul nggak saudara? Kecuali Tuhan memanggil kita untuk menegur, mengingatkan, meluruskan, kita harus bicara. Tapi kalau tidak, ya itu bukan bagian kita, saudara. Kalau saya lebih kembangkan lagi, ini mungkin nggak disukai banyak orang Kristen. Saya menyelamatkan banyak jiwa bukan hanya orang Kristen.
berbuat baik untuk membuat mereka tidak membenci Tuhan Yesus. Sebab siapa yang di pihak kamu, yang tidak melawan kamu itu di pihak kamu. Bagaimana buat orang tidak melawan kita? Ya berbuat baik, berbuat kebajikan. Siapa tahu mereka masih bisa diberi kesempatan masuk dunia akan datang. Ada keselamatan dong Pak di luar Kristus? Tidak ada. Yesus juga mati untuk mereka. Hanya mereka tidak tahu atau salah mengerti. Apa bedanya dengan kita? Kalau kita harus sempurna seperti Bapa di surga, sangat beda. Tidak ada pertemuan, tidak ada kesejajaran, sangat beda. Nah ini kan terus dikembangkan, ya, pengertian seperti ini. Orang nggak setuju pasti banyak, biar kita harus terlanjur basah ini. Urusan apa orang dengan kita? Yang penting jangan sampai kita berbuat salah. Akan bisa merusak kebenaran yang kita sampaikan ini. Nah ini bukan hal yang mudah. Jaga matamu, jaga mulutmu, ikat dagingmu untuk Tuhan. Orang yang menjadi milik Kristus Yesus ialah mereka yang telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hal penyalipan daging dengan segala keinginannya harus berangkat dari diri sendiri. Ini fenomena natural, bukan adikodrati atau mistik. Artinya berlangsung setiap hari secara konkret melalui segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Terkait dengan hal ini kita bisa lebih mengerti mengapa Tuhan menyatakan orang yang ikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Salib bukan hanya dipikul, apalagi digantung jadi kalung. Salib itu membunuh. Tidak ada hukuman salib yang setengah mati. Mati. Harus sampai mati. Kalau kita nggak mati, maaf para pendeta hamba Tuhan, nggak perlu maaf ya saya mestinya. Saya beritahu ya, kalau kita nggak mati, pesan apa yang kita sampaikan kepada jemaat? Saya perhatikan guru-guru sekolah teologi ya, ini benar. Dia hanya punya ilmu tapi tidak membawa pesan dari hidupnya. Mahasiswanya nggak akan diubah, cuman mengagumi pinter gurunya. Gurunya juga bisa mengaktualisasi diri, menunjukkan kehebatannya, pengalamannya, gelarnya. Tapi tidak membawa pesan dari dirinya yang mengubah. Pembicara juga begitu. Kalau you nggak mati, tidak akan memancar itu ketulusan, kerendahan hati, kelemah lembutan, cinta akan Tuhan, kerinduannya akan kerajaan surga. Nggak mau keluar, yang keluar tuh ilmu. Kalau ilmu nih, you pergi aja ke toko buku, you baca, nggak kalah pinter loh. Gitu-gitu doang kok, teologi itu kan segitu-segitu aja. Mau seberapa luasnya sih? Tetapi kalau spirit yang terus dilengkapi dengan pengajaran teologi yang benar, wah itu merubah hidup saudaraku. Banyak orang kan merasa sudah memuliakan Tuhan dengan nyanyi, menyembah Tuhan di gereja. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu kan ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, dan sistem atau cara-cara. Jadikan Tuhan setiap saat, bukan 1-2 jam. Bukan 1 hari minggu, setiap saat. Bagaimana dengan jemaat Roma yang menerima surat Paulus, yang kepada mereka Paulus mengatakan kamu dipanggil menjadi milik Tuhan. Ini jemaat yang luar biasa. Di tengah-tengah aniaya yang hebat, mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kabar tentang kualitas iman jemaat Roma sampai tersiar luas di seluruh dunia. Itu tulisan Paulus, artinya dunia purba waktu itu, dunia kuno waktu itu, ya khususnya di wilayah Roma. Jadi kalau mereka disebut sebagai milik Kristus adalah sangat benar. Mereka sudah menjadi milik Kristus. Harus dipahami bahwa mereka bisa menjadi milik Kristus, atau Paulus bisa mengatakan kamu milik Kristus setelah mereka membuktikan ketaatan kepada Tuhan dan kehidupan iman kepada nama Yesus Kristus. Kalau mereka tidak rela dimiliki Tuhan Yesus, mereka tidak mau menderita, Pak. Nggak mau kehilangan harta kekayaan,
keluarga, kenyamanan hidup. Tidak mau. Cukup menabur bunga depan kuil kaisar lalu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Aman kok. Apa sulitnya? Tapi mereka lebih memilih sulit. Karena mereka dimiliki Kristus. Mereka rela tidak punya apapun kecuali Tuhan. Nah, seseorang tidak akan bisa dimiliki dan memiliki Kristus sebelum dia dimiliki Tuhan. Tidak bisa. Maka Paulus mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi dan kulepaskan semuanya, supaya aku memperoleh Kristus. Hanya orang-orang yang rela, tidak bermilik apapun, yang dapat memperoleh atau memiliki Tuhan. Ini secara de facto dimiliki Tuhan. Memang secara de jure, secara hukum kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tapi banyak orang tidak tahu diri. Seperti misalnya kalau Anda punya rumah, sudah dibayar oleh pemilik, oleh orang. Jadi orang yang membayar rumahmu, dia berhak memiliki rumah itu. Anda nggak mau keluar rumah. Ngerti nggak? Itu maksudnya. Anda punya mobil dibayar cash lunas. Tapi Anda nggak mau keluar dari mobil itu. Anda mau tetap pakai mobil jalan kemana-mana you suka? Itu gak fair. Giliran perlu bensin, rusak, mesti ke bengkel. Dia bilang, ini milikmu, tolong dong kasih duitnya buat bensin, buat bengkel. Begitu bensin diisi, bengkel selesai memperbaiki mobil, dia jalan sendiri. Emangnya Tuhan jongos? Waduh, berat dong Pak. Yang fair itu begini, saudara. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Nggak tahu kita kok jadi Kristen ngawur selama ini, saudaraku. Kenapa kita tidak berani mempertaruhkan segenap hidup kita untuk Tuhan? Orang dia yang memiliki hidup kita. Kok kita jadi takut? Takut miskin, takut kurang bahagia. Justru kalau kita dimiliki Tuhan, kita aman di tangan Tuhan dalam segala hal. Bahkan orang-orang yang kita cintai pun juga akan ikut aman. Jemaat Roma mempertahankan iman mereka dengan mempertaruhkan darah dan nyawa. Itu bukti mereka itu dimiliki Tuhan. Jadi pendeta tidak boleh sembarangan bilang, saudara sekalian adalah kekasih Tuhan, milik-milik Tuhan. Lalu merasa sudah dimiliki Tuhan. Lalu dengan perasaan telah dimiliki Tuhan itu, mereka bisa minta ini, minta itu. Klaim berkatnya, klaim perlindungannya. Loh kok Tuhan bukan yang mengklaim kita? Ini kan terbalik, saudaraku. Jadi saya juga tidak mau berkata dengan sembarangan, Anda milik Tuhan. Anda secara de jure milik Tuhan. Saya secara de facto belum tentu Anda rela dimiliki Tuhan. Nah, kalau saya ngomong begini, saya juga berjuang untuk diri saya sendiri. Saya harus mengalami kebenaran ini supaya saya ngomong lebih benar dan lebih mengerti. Kisi-kisinya pun saya tangkap dalam pergumulan hidup setiap hari. Bagaimana dimiliki oleh Tuhan. Aduh, saudaraku. Banyak orang secara de jure milik Tuhan, secara de facto milik dunia. Sebab terikat dengan dunia. Kalau orang masih mengingini dunia itu berarti dia masih milik dunia. Hatimu dimiliki, kamu tertarik barang branded, kamu tertarik mobil, rumah, apartemen mewah dan lain-lain. Anda berkata, apa salahnya sih Pak punya rumah? Ya nggak salah. Tapi hatimu jangan terikat dengan rumah. Punya rumah boleh, nggak punya rumah juga nggak apa-apa. Jalani saja. Kita harus berpikir rumah kita di surga. Kalaupun kita punya rumah kita untuk Tuhan, nggak punya rumah pun hidup kita nyaman untuk Tuhan. Haleluya. Jadi kalau orang masih mengingini dunia, hatinya dimiliki dunia, berarti dirinya dimiliki dunia, itu memberontak kepada Tuhan. Tuhan tuh sabar loh, sabar loh. Udah tambah sedikit orang yang mau dengar khotbah saya, biarin wis ben. Ini yang benar. Saya punya saudara itu ya ada pendeta bilang gini, kamu tuh ikut dong itu di WhatsApp para pendeta gitu, supaya kamu bisa membela diri gitu. Maksudnya
Itu kan dibicarakan tuh, kamu punya khotbah yang mengatakan bahwa kalau orang percaya Tuhan Yesus hidupnya disita oleh Tuhan. Kok disita? Saya nggak jawab, saya diem aja gini, oh gitu ya, biarin deh. Emang disita. Jadi tuh kayak nggak tahu gimana itu, kata disita itu nggak suka. Ya mau kata apa? Diambil, direnggut. Nyatanya lu nggak mau kasih. Kau biarkan hidupmu disita sama dunia. Anda ya Bapak Ibu dengar begini ini bersyukur loh. Nggak enak di telinga, sakit di jiwa. Jiwa yang sakit maksudnya ya. Kalau jiwa yang mau sembuh atau sudah sembuh, wah girang banget. Iya ini gitu. Dimiliki oleh Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Yang jagat raya ini tanpa batas. Kok nggak mau loh? Anda kok malah rela demi apartemen, barang branded, barang dunia fana loh. Berapa nilainya saudaraku? Apa artinya saudara? Tuhan berkata demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tak dapat jadi muridku. Tidak dapat jadi murid artinya tidak bisa dinasehati untuk berubah. Tidak bisa berubah. Kalau tidak bisa berubah artinya dia hidup dengan pola hidup filosofi seperti biasanya. Itu artinya ya, artinya nggak mengada-ada. Dia tidak bisa dimiliki Tuhan. Dia tidak bisa dikembalikan ke rancangan semula. Dan ciri orang yang dikembalikan ke rancangan semula Allah adalah orang yang rela dimiliki Tuhan sepenuhnya. Jadi tidak boleh sembarangan saya ngomong lagi. Saudara sekalian, kau milik Tuhan. Betul. Secara de jure, secara hukum kau telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Jangan merasa sudah menjadi milik Tuhan karena engkau telah masih memiliki dirimu sendiri. Sama dengan tidak boleh dengan mudah kita berkata kamu umat pemenang. Dia tidak pernah berjuang seperti jemaat Roma yang berjuang kok bisa bilang menang. Jadi kita tidak boleh sembarangan yang mengenakan ayat Roma pasal 1 ayat 6 ini kepada anak-anak Tuhan, kepada orang Kristen seakan-akan saudaraku sekalian mereka semua sudah jadi milik Tuhan. Ini malah membuat otak mereka sesat. Jadi standar orang Kristen yang benar itu jadi rendah. Udah cukup begini. Padahal waduh, kisi-kisinya luar biasa banyaknya. Kompleks sekali saudara. Dan saya bilang kompleks ini juga saudara pasti belum menangkap sepenuhnya. Karena Anda harus mengalami baru tahu kompleksitasnya. Kalau saudara misalnya ngobrol terus nanggapin orang ngomong gitu. Cara you menanggapi mau menunjukkan siapa dirimu atau karena ketidaksukaan dirimu atau apapun. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu tidak rela dimiliki Tuhan. Jangan menanggapi perkataan orang yang Tuhan tidak suka kamu menggunakan kalimat itu. Amin. Apalagi di mimbar, waduh, lebih berat lagi, saudara. Ini mimbar itu dalam kekuasaan saya kan. Saya mau ngomong apa, saya bisa. Meninggikan diri, menyerang orang, apapun saya bisa lakukan. Dan orang harus betul-betul menjaga diri. Wah, itu lebih nggak mudah, saudara. Maka latihan kesucian hidupnya harus setiap hari. Melatih mulut, melatih mata. Harus setiap hari. Jangan sembarangan kau ucapkan kata-kata. Kalau itu Tuhan tidak suka, kau ucapkan. Tapi kalau memang orang belum dewasa, mentalnya belum dewasa, karakternya belum matang, memang sembarangan. Dan kita ya maklum saja. Nah saudara jangan maklum pada dirimu sendiri dan berkata aku memang manusia berdosa yang belum dewasa. Kapan kamu dewasa? Nanti Pak, umur berapa sekarang? Jangan keburu mati kamu. Jangan sampai Anda meninggal dunia, Tuhan tidak bisa memilikimu. Ya saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Seakan-akan itu ada rule of the game, ada rule of life, ada hukum kehidupan. Jadi ketika orang mati lalu Tuhan aku datang padamu, Tuhan bilang tidak bisa. Aku milikmu Tuhan, tidak bisa. Dia berhak memiliki kamu dari aku. Kamu membiarkan dirimu dimiliki dia dan aku tidak bisa merebut. Aku melanggar tatananku sendiri. Berat itu saudaraku. Anda ngerti saya ngomong apa ini? Tuhan aku milikmu. Enggak. Fakta
faktanya, de facto kamu memberi dirimu dimiliki oleh pihak lain, bukan aku. Aku tidak bisa memaksa. Tuhan kalau mau menyelamatkan orang so gampang. Taruh tulisan di langit, percayalah kepada Tuhan Yesus, jangan jahat. Kalau kamu jahat, saya kasih buduk loh. Kasih itu, koreng. Kasih koreng loh. Budukan. Lalu orang begitu nggak percaya, lalu kena apa kusta ke apa, langsung bertobat. Bisa kan? Itu melanggar tatanan. Rule of life-nya nggak begitu. Iblis tidak bisa maksa Anda berbuat jahat, tapi Tuhan juga nggak memaksa Anda berbuat baik. Anda memutuskan. Itu fair. Dari hal ini manusia bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dari hal ini manusia bisa mendapatkan mahkota, upah, atau apapun namanya. Jangan berkata tuh dasar otak upahan. Oh, jangan salah. Setiap kesetiaan kita pasti dapat upah, amin. Tapi bukan karena upah itu kita setia. Jangan sembarangan comot kata-kata orang lalu kamu serang. Belum cukup ilmumu untuk mengerti. Setiap kesetiaan pasti dapat upah. Bukan karena upah itu kita setia. Kalau tadi saya katakan kawasan orang-orang Kristen, kawasan ilahi. Yang pertama, mau dimuliakan bersama Kristus. Tuh, otak jabatan. Oh enggak, karena Bapak memang mengendaki kita duduk di samping Sang Putra. Itu maksudnya, bukan gua mau, Dia yang mau. Dan harus menuruti kemauannya. Seandainya tidak pun gak masalah. Kenapa? Karena aku mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dan ini gak bisa diomongin karena yang tahu cuma diri kita dan Tuhan. Gak bisa didebatkan, nanti telanjang kita di depan Allah dan semua kita akan dihakimi. Saya sedih di antara saudara pasti masih banyak memiliki diri sendiri tapi tidak sadar. Saya selalu membuat pemulihan setiap hari. Selalu membuat pemulihan. Dan kalau kita berkata, maafkan aku Tuhan. Itu kita tulus minta maaf. Kesalahan yang kulakukan. Pertama. Kedua, keberadaanku sendiri yang belum memuaskan hatimu. Masih ada potensi aku berbuat salah. Kita harus melihat potensi dalam diri kita. Potensi untuk berbuat salah. Memang kita tidak melakukan kesalahan itu. Tapi potensi itu masih ada. Dan itu harus kita garap. Sampai tidak ada potensi untuk berbuat salah. Apapun bentuknya. Amin.